Karena di masa MPLS yang kita lakukan tanggal 15, 16, dan tanggal 19. Pertama kita integrasikan kegiatan bertepatan dengan juga ini merupakan bagian dari hari pertama merupakan tahapan-tahapan kegiatan kegiatan MPLS itu merupakan bagian tak terpisahkan amanat Kemendikbud nomor 18 tahun 2015. Secara bertahap kita lakukan pra-MPLS kegiatan sampai dengan dan masa pengenalan untuk sekolah itu kita lakukan secara tahap ini berkolaborasi dengan masukan-masukan yang lebih komprehensif baik itu dari pihak orang tua atau dari pihak guru dan yang kelima adalah tentang materi kegiatan itu di bagian penting yang kita lakukan bersama. Yang pertama konsep pelaksanaan, yang kedua pengenalan kegiatan budaya lokal atau potensi lokal dan pendidikan berbasis karakter pemberdayaan. Nah, bagian yang pertama tentang wawasan Wiyata Mandala. Secara umum itu konsep ini Wiyata Mandala mengacu pada upaya menciptakan bagaimana memproduksikan harmonisasi dalam lingkungan sekolah. Secara ideal kita bisa menitikberatkan konsep itu bisa mencakup aspek fisik seperti gedung, fasilitas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebermanfaatan dari sisi lingkungan sekolah, termasuk dalam hubungan kolaborasi dengan sosial, budaya, dan spiritual. Yang pertama itu konsep dasar Wiyata Mandala. Bagian pertama, kemandirian dan keberlanjutan, keterpaduan dan karakteristik lingkungan pendidikan harus terintegrasi dengan baik antara berbagai unsur seperti pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, budaya, sekolah, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, ketertiban keindahan. Ketiga, kemandirian dan keberlanjutan. Keempat, keterpaduan dan keselarasan. Kelima, keselamatan dan kesehatan. Bagian yang kedua tentang pengenalan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu sifatnya atau konsep kurikulum ini diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan, antara lain fleksibilitas, penekanan pada kompetensi, pengembangan karakter dan kepribadian, serta pengintegrasian teknologi dan inovasi, pemberdayaan guru dan kolaborasi, serta evaluasi yang berbasis kompetensi. Yang ketujuh adalah inklusif dan diversitas. Nah, ini bagian-bagian dari kurikulum merdeka yang kita kenalkan. Hari yang MPLS yang kedua itu dibawa oleh Ibu Hulda, di mana beliau membawa materi ini dengan konsep kegiatan intrakurikuler, proyek P5 dan ekstrakurikuler.
Itu kegiatannya meliputi kegiatan intrakurikuler, proyek kelima intrakurikuler beliau sudah sampaikan, dan bagian keempat pendidikan karakter, etika dan tata krama. 4 dari 7 konsep kegiatan MPLS. Nah, konsep pendidikan karakter itu meliputi etika, tata krama, dan implementasi di sekolah. Yang keempat tentang pendidikan karakter etika itu bagian 4 pengembangan keterampilan sosial. Nah, pengembangan keterampilan sosial melalui pendidikan karakter. Peserta didik tidak hanya terpaku dengan pembelajaran tentang nilai moral dan etika, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang penting, skill. Nah, yang perlu kita kembangkan secara profesional agar kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan itu membawa faedah, membawa nilai, membangkitkan semangat untuk bisa menciptakan hal-hal yang positif bagi ini, sehingga bisa membawa peserta didik untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang kelima adalah cara belajar efektif. Ya, cara belajar efektif tentu itu berhubungan dengan jadwal pembelajaran. Ya. Yang pertama pentingnya pemahaman, buat rencana belajar, gunakan berbagai sumber. Yang berikut aktifkan keterlibatan peserta, berlatih dengan sesoal. Guru mampu bisa mengarahkan peserta untuk berlatih diri dengan soal-soal, berlatih diri dengan keterampilan-keterampilan yang dikembangkan, contoh pengelasan atau TKJ atau animator atau desain grafis atau menjahit dan sebagainya. Dan gunakan teknologi dengan bijak. Di hari era teknologi ini contoh desain grafis, desain dengan baik-baik, jangan sampai copy paste orang pun foto lalu kita desain. Semakin cakap ilmu semakin kita salah gunakan. Nah, itu tidak boleh. Yang berikut adalah istirahat yang cukup. Perlu pembelajaran yang berkualitas harus memberikan peserta untuk bisa beristirahat yang cukup. Yang berikut tinjauan kembali dan evaluasi. Yang bagian yang berikut dari poin ke-5 adalah jaga motivasi. Tetapkan tujuan yang jelas dan temukan motivasi. Ke-6, pengenalan budaya lokal atau potensi lokal. Nah, gambar ini sengaja dihadirkan merupakan bagian dari potensi-potensi, menjadi bagian merupakan anugerah daripada Tuhan. Yang pertama penelitian dan pembelajaran. Kita teliti, kita inventarisir, mengidentifikasi potensi mana yang menjadi sasaran pembelajaran. Partisipasi dalam acara budaya lokal perlu kita kembangkan. Kolaborasi dengan komunitas lokal, bangunlah hubungan dengan tokoh-tokoh lokal, orang lain, kelompok. Bangunlah hubungan dengan potensi-potensi lokal yang tentang nilai seni dan budaya, organisasi masyarakat yang peduli terhadap pelestarian dan promosi budaya lokal melalui kolaborasi. Ini peserta dan guru-guru atau pendidik mampu bersaing, mampu secara langsung dan bersama-sama mengendalikan potensi atau mengenalkan potensi budaya lokal kepada orang lain. Yang keempat, pengembangan program pendidikan dan promosi. Ya, promosi tentang potensi lokal kita, pariwisata, budaya, tari-tarian dan lain sebagainya kita promosi keluar. Itu hal positif. Nah, untuk itu maka gambaran penting yang saya jelaskan ini merupakan salah satu bagian yang terpenting yang kita belajar bersama. Tim yang solid, tim PKBM Harapan Bangsa yang solid, yang orang-orang yang tertampung, orang-orang hebat, harus menjadi yang terhebat di dalam merancang dan menghadirkan program-program pendidikan yang bersahabat. Mungkin ini sekian beberapa gambaran terpenting bagi kita. Semoga yang bagian ke-7 yang mengulas tentang pendidikan berbasis karakter, pemberdayaan,
dan menunjukkan nilai fundamental, meningkatkan uh, konektivitas dengan komunitas dan lingkungan di mana saya berada. Tentang pemberdayaan ini membawa dampak yang positif, bisa meningkatkan usaha unit usaha, dukungan-dukungan permodalan, evaluasi dan umpan balik, serta evaluasi dan uh, hal-hal lain yang bisa bermanfaat. Menjadi orang yang berkompeten itu memiliki 9 aspek: pendidikan dan pengembangan diri, pengembangan keterampilan, pengalaman praktis, sikap profesional dan etika kerja, beradaptasi dengan perubahan, kolaborasi dan komunikasi, manajemen diri, pengembangan hubungan dan jaringan, kemauan untuk belajar dan berkembang. Nah, ini yang kita perlu belajar. Terkait dengan pemberdayaan, itu tentang plan bisnisnya. Rencana bisnis atau business plan, penelitian pasar itu kita harus lakukan. Kalau kita mau dari hasil pemberdayaan, pendidikan berbasis pemberdayaan ini, kita mau kembangkan, maka ada hal yang perlu kita ketahui bersama. Kita identifikasi dulu pasar, kita memilih nama usaha apa, struktur perizinannya kita ada tidak, pembiayaan finansial, dukungan pembiayaannya, pengembangan produksi, pemasaran, permodalan dan sebagainya. Nah, dan pelatihan dan pengembangan teamwork. Nah, teamwork harus dikembangkan. Artinya personilnya, perluasan produk, nah, itu perlu kita kembangkan salah satu contoh. Ya, ini bagian yang kita gali bersama menjadi hal yang positif bagi kita. Mungkin ini saja yang menjadi persiapan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.